Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai rasa syukur kepada Allah, kita puji Allah, kita juga senyum kepada sesama. Bagi yang belum tersenyum hari ini, persilahkan cari pasangan untuk tersenyum. Karena senyum itu bagian daripada rasa syukur, itu mewujudkan bahwa kita sedang bahagia. Ketika kita bahagia, berarti kita sedang berkata, tidak ada kesempatan bagi setan untuk menggoda kita, sehingga kita tidak menerima takdir. Kita sedang berkata, saya ini bahagia. Walaupun apapun yang Allah berikan kepada kita, biqadarillah, kita percaya itu ketentuan Allah, berarti kita tetap bahagia. Selanjutnya, mari kita bersyukur kepada, kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah teladan kita semua, baik dari ucapannya, tingkah lakunya, ataupun ketetapan takdirnya, sehingga sosok Muhammad menjadi teladan bagi kita. Walaupun kita tidak bertemu dengan beliau, tapi cinta kita terus mengalir, terus kita ucapkan. Bahkan ada orang yang merindukan beliau, saking rindunya tidak berhenti lisannya mengucapkan sholawat itu, saking rindunya tidak pernah berhenti melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah memaknai kurban. Idul Kurban itu adalah satu hari raya yang besar, bahkan lebih besar dibanding Idul Fitri. Kenapa? Karena di situ ada proses ibadah yang juga tidak hanya ibadah kepada Allah, tetapi juga ada manfaat kepada sesama. Di situ banyak pelajaran. Ketika Allah menyebutkan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu, telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Di sini pelajaran yang berharga bagi kita. Allah menggunakan harfu taukid inna, sesungguhnya kami, menunjukkan semua yang kita miliki bukan milik kita, tetapi Allah yang menitipkan, menunjukkan kekuasaan. Bukan Allah banyak, tapi Allah menunjukkan bahwa Dia kuasa, menunjukkan kekuasaan kepada kita semua. Allah yang menitipkan, Allah yang memberikan status, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan jabatan, Allah memberikan apapun yang kita punya. Atau yu'ti, kalau Anda memberi, rasakan sedikit. Al-Kautsar, kalau menerima, rasakan banyak. Begitu Prof. Quraisy Shihab menjelaskan. Bagaimana ketika kita menerima, itu rasakan banyak. Tapi kalau memberi, rasakan sedikit. Sehingga kalimat berikutnya adalah fasholli, maka segeralah untuk sholat. Maka segeralah untuk ibadah. Maka segeralah bersilaturahmi. Maka segeralah untuk berdoa, maka segeralah bersolawat. Itu komponen fasholli yang boleh jadi kesemuanya bisa masuk. Ada yang penting di ujung itu, wanhar, dan hendaknya kalian berkurban. Secara bahasa, qarraba yuqarribu artinya mendekat. Dekat kepada siapa? Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin semua yang kita persembahkan untuk Allah, dan Allah akan membalasnya. Kemudian pasti pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, itu akan dekat kepada sesama.
Kenapa dekat kepada sesama? Karena sesama ketika kita sudah mulai berbagi daging, berbagi kasih sayang, mereka senang sekali. Apalagi sampai tukar-tukaran masakan, tukaran-tukaran hadiah. Maka salah satu pembuat rukun itu berbagilah kepada yang lain. Berbagilah untuk diri kita sendiri, kemudian berbagi kepada orang lain. Kenapa? Ketika kita berbagi, balasannya lebih besar. Ya kan? Mathalul ladzina yunfiqu itu perumpamaan orang yang bersedekah itu sampai 700 kali lipat. Berarti memberikan bagaimana yang selama ini jauh, renggang. Ketika kita kurban, ayo kita rapatkan, dekatkan. Yang selama ini jauh, ketika kurban, dia akan dekat. Dekat dengan Allah, dekat juga dengan sesama manusia. Karena kita disunnahkan untuk membagi daging kurban itu kepada 3. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga hadiah, boleh kepada yang kaya, boleh juga ke agama lain, atau ke panitia, misalnya ada panitia di satu lokasi. Kemudian yang ketiga adalah fakir dan miskin. 3 komponen ini, itu yang pertama kita akan merekat kepada keluarga. Misalnya saya yang berkurban, sehingga saya berbagi untuk keluarga saya. Itu menambah keberkahan, nambah juga kehangatan, keharmonisan satu sama lain. Kemudian berbagi hadiah daging itu kepada yang kaya, tetangga, kolega yang secara ekonomi mereka mapan, tetapi mereka juga berhak menerimanya. Kemudian lebih-lebih lagi, itu akan mendekatkan kita kepada fuqara wal masakin. Mereka yang fakir dan miskin, yang betul-betul membutuhkan itu, ternyata tidak hanya kebutuhan biologisnya. Ketika kita berikan, maka kita sedang memenuhi kebutuhan psikologis. Mereka bahagia. Jangan ada di hari raya orang menderita. Jangan ada di hari raya orang tidak bahagia. Karena hari itu hari kemenangan, sehingga takbir sampai 4 hari. Mulai dari 10, 11, 12, dan 13. Itu disebut hari tasyrik, sehingga orang tidak boleh melakukan aktivitas puasa sekalipun misalnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena hari itu harus makan, hari itu harus minum, hari itu harus pesta, hari itu harus kita berbagi. Oleh karena itu pada hari berbagi, jangan ada orang yang tidak bahagia. Sekali lagi, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah kita tidak merasa bahwa semua nikmat dari Allah, tidak melakukan kedekatan dengan Allah, baik berupa sholat, silaturahmi, doa, dan sholawat, tidak juga mau melakukan kurban, maka inna syani'aka huwal abtar. Mereka itu boleh jadi membenci Allah, sehingga siapa yang membenci aturan-aturan Allah, abtar, mereka akan terputus mir rahmatillah, akan terputus dari rahmat Allah. Orang yang terputus dari rahmat Allah, dia kesulitan mendapatkan hidayah, mendapatkan cahaya, tentu tidak akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu pada episode selanjutnya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.